Memilih bibit berkualitas ini sangat wajib diketahui oleh para peternak, terutama buat para pemula, karena dengan bibit yang berkualitas ini akan membuat peternakan sampean akan mudah sekali berkembang dan bertumbuh. Permasalahannya, banyak sekali para peternak yang tidak memahami bagaimana cara mendapatkan bibit yang baik dan berkualitas, serta dari jenis apa saja yang perlu diternak di kandang. Untuk itu, karena video ini sangat penting, simak terus sampai habis ya bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ya bos. Kembali lagi dengan saya di sini, SEO Bakal Peternak, dan di video kali ini saya akan bersharing tentang bagaimana cara memilih dan mendapatkan bibit DOC ayam kampung yang nantinya akan sangat berpengaruh pada keberlangsungan peternakan kita. Walaupun sebenarnya peternakan kita itu dimulai dari skala rumahan, tapi nggak masalah, karena pada prinsipnya kalau kita memulai sebuah peternakan dengan cara yang benar dan dengan pola yang tepat, saya yakin untuk sampai nantinya ke depan mau mengupgrade atau mau menambah jumlah modal atau mungkin menambah populasi di kandang sampean itu akan terasa lebih mudah. Kenapa? Karena dari awal rule-nya udah benar. Oke. Seperti yang kita tahu bos ya, kebanyakan kan mindset atau pemikiran dari peternak itu mendapatkan bibit itu biasanya dengan cara yang pertama. Jadi kita pahami dulu bahwa untuk mendapatkan bibit itu ada dua cara ya. Ada dua cara. Yang pertama adalah dengan membeli bibit. Biasanya kita di agen-agen hatchery terpercaya di kota kita, kalau ada itu track recordnya perlu juga kita telusuri, atau terkadang kita lintas kota atau bahkan lintas pulau. Nah ini yang kadang masih menjadi kendala, yaitu kendala terbesarnya itu adalah masalah transportasi. Ini yang banyak dialami oleh kalangan peternak, dan buat sampean yang masih mengalami kendala ini, biaya pengiriman yang besar, kemudian masalah pengiriman di jalan, resiko kematian dan sebagainya, yang terutama yang lintas pulau, sampean silahkan bercerita di bawah, komen di bawah, supaya nanti bisa berbagi pengalaman dengan rekan-rekan peternak yang lain. Oke. Itu salah satu kendala paling banyak dialami oleh teman-teman peternak di seluruh Indonesia, bahkan dari ujung Sabang sampai Merauke, yang mengalami terkadang pengiriman itu sudah kirim uang, ternyata barang tidak dikirim, bibit tidak dikirim, kemudian lagi ketemu yang mungkin yang amanah, yang bisa dipercaya, barang dikirim tapi kondisinya mengecewakan. Yang ada hampir 50% mati di jalan karena beratnya medan perjalanan, kemudian lamanya itu juga berpengaruh. Kemudian lagi ekspedisi juga terkadang, karena yang dimuat ini barang hidup, banyak ekspedisi yang menolak karena harus karantina dulu dan lain sebagainya. Pokoknya ribet lah. Jadi intinya, saran saya kalau sampean mau menempuh cara mendapatkan bibit atau memilih bibit di poin yang pertama ini, saran saya sebaiknya sampean cari di lokal sampean saja, atau kalau perlu kalau memang paling jauh itu di lintas kabupaten, jangan sampai di lintas pulau bos. Terlalu riskan, resikonya terlalu tinggi, besar sekali kerugian sampean yang harus belum mulai aja udah rugi ya kan. Jadi saran saya cari yang di lokal sampean, atau yang terjauh minimal itu di lintas kabupaten. Itu yang menurut saya yang paling aman. Nah kemudian lagi, terkadang juga kita sudah dapat yang amanah mau ngirim barang, tapi pada kenyataannya barang yang dikirim itu nggak sesuai ya. Kadang kita pesan, contoh nih KUB kan sekarang sudah ada dua ya kalau nggak salah ya, KUB 1 dan KUB 2. Kita pesannya udah harap-harap pesan yang KUB 2, ternyata yang dikirim KUB 1, atau bahkan mungkin pencampuran, sudah bukan KUB asli, sudah entah silang dengan apa. Nah ini juga terkadang membuat
tingkat kepercayaan peternak dengan para supplier ini timbul traumanya, bos. Jadi apa ya, kalau saya bilang itu hampir rata-rata peternak itu sudah pernah mengalami sih yang namanya kena tipu, yang namanya ini. Jadi untuk poin pertama ini sebenarnya saya tidak terlalu merekomendasikan, kecuali kalau sampean memang membangun di awal, sudah mulai membangun kandang skala besar, sudah mau ternak ribuan, ya memang mau nggak mau harus menempuh cara ini ya, sampean beli bibit kotakan. Ini salah satu contoh teman saya kemarin, mungkin tahun lalu ya, awal tahun lalu itu membuka coba-coba ya, namanya ternak susah kalau coba-coba, bos. Coba-coba belum paham ilmunya, akhirnya ya dari awal beli bibit aja udah kena duluan. Jadi begitu pesan bibit 3 kotak ini malah lintas kabupaten, malah bukan lintas kabupaten, di ibu kota malah ya. Jadi jarak tempuhnya kurang lebih naik kendaraan darat itu sekitar 11 jam paling cepat ya, dengan medan yang lumayan berat menurut saya. Alhasil dari 3 kotak itu bersih, yang nyampe itu cuma 2 kotak, jadi 1 kotak itu nggak bisa tertolong. Nah ini sudah satu kerugian. Kalau umpamanya nih 1 kotak dengan harga anggaplah 800.000, itu belum ongkir ya, itu sudah kerugian itu sudah 1 juta lebih, bos. Baru mau memulai ya, nggak usah lah hitung kandang, itu menurut saya bukan masuk hitungan. Di sini kita cerita bibit aja dulu. Nah baru di bibit kita sudah kerugian 1 juta lebih, belum memulai. Nah ini yang dialami salah satu teman saya kemarin. Nah jangan sampai sampean mengalami hal serupa. Untuk itu yang pernah mengalami hal seperti ini, silahkan cerita dan komen di bawah. Oke, untuk cara yang kedua, dan ini sebenarnya yang saya rekomendasikan buat sampean yang baru mau mulai, terutama untuk skala rumahan yang model-model seperti ini, dengan kandang indukan, kemudian ada kandang seperti ini, ditambah nih ada kandang pembesaran ya seperti ini, kemudian di sana itu ada kandang koloninya juga untuk para indukan, pacak indukan. Dengan pola seperti ini, saya sarannya buat sampean itu memulainya dari indukan. Oke. Untuk cara mendapatkan indukan, dan indukan yang seperti apa yang mau sampean pelihara, itu sebenarnya relatif tergantung dari sampean. Intinya sampean memilih indukan yang memiliki daya tahan tubuh bagus, babonnya ya. Untuk babonnya daya tahan bagus, daya tahan tubuhnya, staminanya bagus, kemudian masih muda. Berapa tolak ukur-ukuran yang kita ambil patokan, yaitu usia 8 bulan sampai 1,5 tahun. Jadi jangan juga karena standar maksimalnya 1,5 tahun terus ngambilnya umur 1,5 tahun, jangan. Ambilnya yang usia paling tidak tuh 1 tahun lah, atau 8 bulan paling bagus. Kenapa? Karena awal masa produksi biasanya untuk babon itu di 8 bulan, atau paling bagusnya tuh tepatnya 10 bulan lah ya kalau ada. Kemudian masalah ras atau jenis itu sebenarnya relatif juga, tergantung sampean. Kalau mau yang lebih cepat besar ya, sampean pilih yang dari ras-ras seperti ini, ras-ras silangan. Kemudian KUB itu saran saya, kalau ada teman sampean yang ternak KUB ya minta beli babonnya, mungkin barang 5 ekor. Sampean memulai dengan 5 ekor dengan 1 pacak itu udah cukup di awal kalau memulai. Jadi memulainya dari yang sedikit dulu. Tapi kalau seumpamanya nih sampean punya 3 kandang koloni seperti ini, 1, 2, kemudian ada di sana 3, sampean boleh memulainya dengan 12 ekor sampai 15 ekor indukan babon, boleh. Tapi dengan pacek 3 ekor itu boleh. Bahkan kalau dengan sampean memulai dengan 3 kandang koloni dengan anggaplah 12 ekor babon ya, dari 12 ekor babon saya berani pastikan dalam waktu kurang dari 1 tahun sampean sudah punya populasi di atas 100 ekor, bahkan bisa di atas 200 ekor. Itu kurang dari setahun. Karena yang penting satu, siklus pengasuhan sampean ambil alih. Jadi siklus pengasuhannya sampean yang menangani, tidak diasuh oleh induknya. Kemudian lagi hal penting, kalau sampean mau mendapatkan bibit yang bagus,
atau memilih bibit yang bagus selain dari indukan ya, selain dari indukan kemudian kita membeli. Kelebihan dari indukan, kelebihan dari memulai dari poin kedua ini ya, memilih bibit dari memulai dari indukan. Indukan yang bagus pasti akan menurunkan bibit yang bagus, karena babon itu salah satunya ya. Ini ada dua jenis babon seperti pernah saya jelaskan di video sebelumnya 2 tahun yang lalu. Saya pernah membahas ini. Babon yang bagus itu akan menurunkan DOC atau bibit yang bagus. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ada dua jenis babon, bos. Babon unggul dan babon cetak. Babon cetak ini boleh dikata babon yang sangat langka. Kenapa? Karena babon cetak ini adalah dia mencetak turunan genetik dari paceknya. Jadi paceknya itu boleh dikata itu 80-90% dia akan menurunkan kelebihan atau genetik dari paceknya. Nah, kebalikannya lagi, kalau babon unggul itu dia menurunkan 80% genetik dari babonnya. Nah, makanya penting di sini sampean memilih babon, memilih indukan itu indukan yang sehat, indukan yang tahan terhadap penyakit, punya stamina bagus, bulunya mengkilap, kemudian mukanya seger, pialnya juga merah seperti itu ya. Ini penting. Kenapa? Karena kebanyakan di Indonesia, kebanyakan di kalangan perayaman ini itu lebih dominan babon unggulan ketimbang babon cetak. Kenapa saya katakan babon cetak itu langka, bos? Langka sekali ya. Mungkin sampean boleh sharing-sharing lah dengan peternak ayam-ayam arena ya, ayam-ayam arena. Biasanya kalau paceknya itu champion, mungkin udah champion 2-3 kali, itu biasanya orang berebut mau melihara anaknya, minta dibeli anaknya. Kenapa? Karena ya itu tadi, dengan harapan nyalinya, genetiknya, daya trik dan teknikal, saya kurang paham juga trik dan teknikal cara fight-nya itu akan menurun ke anaknya. Padahal ini yang tidak dipahami sebagian orang, bahwa kalau masih menggunakan umpamanya ini pacek yang champion tadi dikawinkan dengan babon unggul, ini sebenarnya tetap menurunkan dari genetik dari babonnya, bos, tidak menurun dari paceknya. Kalaupun menurun dari 20 itu belum tentu ada satu. Saya pernah ngalamin kok. Saya pernah dulu, saya jadikan contoh, dari sekian ratus ekor anak ayam yang saya punya, itu cuman satu yang mirip dengan bapaknya, mirip belas pokoknya, hampir 100% kemiripannya. Nah, ini yang sulit, bos. Jadi kalau umpamanya rata-rata yang biasanya hobi atau peternak ayam-ayam arena seperti itu, biasanya penting dia mencari ayam-ayam cetak. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar dapat mencetak pacek-pacek yang turunan seperti pacak-pacaknya. Itu biasanya untuk ayam champion. Nah, ini banyak kejadian ini. Kalau udah champion biasanya orang-orang pada berebutan, aku minta beli anaknya dong, minta beli ini. Tujuannya itu, padahal keliru. Selama dia kawinnya dengan ayam babon unggul atau babon biasa, itu selamanya akan menurunkan genetik dari induknya, bukan dari paceknya. Ini yang perlu dipahami. Nah, kembali ke materi. Untuk mendapatkan bibit yang bagus, kemudian bibit yang cepat besar, sehat, ya tidak mudah mati, meminimalisir angka kematian, kemudian daya tahannya bagus, maka penting sampai memilih rentang usia yang tepat. Seperti yang saya katakan tadi, 8 bulan minimal, kemudian sampai 1,5 tahun. Itu adalah puncak-puncak masa produksi. Kemudian pilih secara postur, itu sampean pasti lebih paham lah posturnya yang seperti apa, babonnya ya, kemudian dari bulunya, kemudian dari kepalanya, pialnya dan lain sebagainya. Itu sudah cukup menjadi bahan pertimbangan sampean dalam memilih bibit, memilih calon indukan yang nantinya akan melahirkan atau menetaskan bibit-bibit berkualitas. Nah, tetapi perlu saya garis bawahi juga, ukuran itu tidak selalu menjamin. Jadi mentang-mentang indukannya gede, nanti anaknya gede-gede, kemudian dia tahan penyakit, dan itu tidak menjamin, bos. Tidak selalu menjamin ukuran itu menentukan kualitasnya, itu tidak. Jadi kembali kepada bagaimana indukannya itu sendiri itu berasal. Kenapa saya menyarankan kalau sampai memulai ternak ayam kampung itu harus lebih idealnya, kalau saya pribadi sampai memulainya dari pacak dan indukan, supaya sampean tuh benar-benar paham dan benar-benar tahu bahwa sampean saat ini sedang mengembangkan ras dari keturunan ayam apa. Contoh,
Sampean mungkin hobinya AK. Saya hobinya AK, lebih simpel, lebih tahan penyakit, walaupun panennya lebih lama. Nah, enggak masalah. Tapi minimal sampean itu udah tahu bahwa di peternakan sampean itu murni AK semua. Atau contoh sampean hobinya mau coba KUB yang masa panen 70 hari, kalau daging diambil daging ya kan, kalau mau masa petelur itu dia bisa maksimal maksimal daya produksi telurnya, kemudian dengan naluri mengeram hanya 10%. Nah, sampean mau coba yang seperti itu boleh. Minimal sampean tahu bahwa di peternakan sampean saat ini sedang mengembangkan ayam KUB seperti itu. Oke. Jadi ini salah satu cara cara sampean dalam memilih bibit, dan bibit yang seperti apa yang sampean pilih. Saya tidak merujuk pada contoh DOC yang sehat itu seperti ini, kemudian DOC yang bermasalah itu seperti ini. Tidak, bos. Itu kembali ke sampean. Yang jelas kalau sampean memilih poin pertama, sampean harus memilih hatchery atau supplier terpercaya dan amanah yang benar-benar memiliki bibit DOC yang berkualitas dan bagus. Karena bibit DOC yang berkualitas dan bagus itu secara otomatis pertama cepat besar, angka kematiannya minim, ya kan, tidak mudah sakit, staminanya bagus. Yang jelas itu kelihatan dari bentuk fisik, badannya gembul, pusarnya nggak kelihatan ketutup bulu, kemudian sayapnya tidak turun, tidak kaki kering, kemudian dia lincah. Ini beberapa kriteria fisik yang juga menjadi bisa kita pantau ciri-ciri dari DOC atau bibit yang sehat. Nah, kalau kita memulainya dari indukan atau di poin kedua, ini sudah jelas bahwa sampean memulainya dari nol, sampean sudah tahu cikal bakal sumbernya itu dari mana, itu sampean sudah tahu. Beda kalau sampean membelinya dari hatchery atau supplier. Sampean nggak tahu nih, bener nggak ini indukannya, babonnya ayam yang dimaksud, bener nggak pajaknya gitu kan. Nah, masih ada tanda tanya, terkecuali kalau sudah ada sistem sertifikasi, bahwa ada sertifikasi yang menyatakan bahwa benar ini adalah ayam KUB, artinya dia resmi, itu baru. Tapi kalau nggak ada, masih abal-abal, masih pengembangan lagi di peternakan konvensional, ya mending nggak usah, bos. Mending sampean mulainya dari indukan saja. Oke. Karena kalau sampean pamannya ini ternak ayam pajaknya KUB, ini indukannya KUB, apakah anakannya KUB? Ya KUB, bos. Oke. Ini beberapa contoh saja. Saya nggak banyak-banyak, karena ini terus terang bakal peternak juga baru mulai pengembangan baru lagi, dan ini sekaligus contoh bahwa kita juga bisa memulai ternak ayam kampung itu mulai dari seadanya, bos. Jadi saya di 2025 ini dengan modal 6 ekor indukan, kemudian 3 pacek matang, itu seperti ini hasilnya. Nah, ini sampean bisa lihat ya bagaimana lincahnya, kemudian kakinya besar-besar, kemudian bulunya ya, pertumbuhan bulunya normal, pertumbuhannya normal. Kemarin sempat ada yang komen di video yang kedua kemarin ya, yang di Jumat kemarin, Bang, kok besarnya nggak sama, nggak rata? Ya wajar, bos, nggak rata. Nanti saya berikan contohnya ya, saya lihatkan indukannya. Ini kan yang hitam-hitam ini cenderung lebih kecil dibanding yang merah-merah ini. Dia lebih kecil. Alasannya ada, bos, yaitu seperti yang saya bilang tadi, bahwa indukan itu menurunkan 80% genetik dari induknya. Nah, ini tuh. Ya, itu menurunkan 80% itu genetiknya itu turun dari babonnya, bukan dari pacek. Kita lihat alasannya kenapa kok dia ukurannya nggak sama. Ini yang hitam-hitam itu nurunnya dari sini, bos. Nih, ini kecil. Ini adalah AK murni nih, bos. Ya, nih, walaupun paceknya gede, sampai mau lihat paceknya. Tuh. Nah, itu yang hitam-hitam tadi itu anaknya yang tadi. Nah, ini paceknya. Paceknya ini silangan, bos. Ini silangan. Ini ayam turunan besar.
Tapi karena indukan babonnya kecil, nah jadinya hasilnya ini. Nah kalau ini silangan bakal peternak, ini silangan lama nih yang 2 hitam ini, tapi hasilnya juga telurnya walaupun tidak kecil, tapi ya belum masuk kategori besar telurnya. Anakannya juga begitu ini. Nah kalau anakannya yang besar itu di kandang yang sebelah sana tadi. Pertama, 2 indukannya itu adalah BK ya, 2 indukannya itu adalah BK. Ini anaknya, ini ayam silangan besar nih bos, babonnya. Kemudian lagi nih, ini BK ini ukurannya besar ya, ukurannya besar ini. Walaupun seperti saya katakan tadi bahwa ukuran tidak menjamin ya, yang paling utama itu sehat, cepat besar, dan tahan penyakit, secara otomatis meminimalisir angka kematian. Itulah alasannya kenapa di komen itu banyak yang bilang nggak sama bang. Ya wajar gak sama, karena ini dari total 6 indukan yang beda-beda rasnya, jenisnya beda, walaupun berasal dari pacak yang unggul semua. Itu pacak silangan, ini pacak import ya, osek nih. Ini yang besar nih bos. Ini 2 ini sebenarnya sedarah, tapi nggak apa-apa, saya nggak punya bibit yang lain lagi. Ini pacaknya pacak silangan, ini turunan besar juga nih bos. Ini turunan besar ayam dari Thailand. Ini anaknya, ini saudara sama yang pacak yang kita lihat di sana tadi. Ini. Nah ini prosesnya ke depan. Yang jantan ini mau saya silang dengan babon BK, kemudian yang jantan ini, yang betina ini, babon ini mau saya silang dengan BK yang ini. Ini masuk kategori BK nih. Nah jadi seperti itu bos. Jadi pandai-pandailah kita memilah pacek dan babon kita, supaya tujuannya apa, ke depan kita memiliki bibit atau DOC yang berkualitas, yang bagus. Jadi saya tidak menunjukkan bahwa oh seperti ini DOC yang bagus, bibit yang bagus, dan seperti ini, tidak. Tetapi saya lebih kepada historinya dan bagaimana sumbernya. Yang pertama tadi, mulai dibeli di hatchery atau supplier ini, agen penjualan bibit, kotakan biasanya itu, atau poin kedua dengan dimulai dari indukan. Tapi khusus bakal peternak, saya pribadi merekomendasikan sampean kalau mau mulai ya mulainya dari indukan, sampean lebih tahu hasilnya seperti apa. Oke, kandang bakal peternak lumayan sepi ya bos. Ini masih kosong, ini karena udah mulai angkrem, jadi saya taruh di sini supaya jangan mengganggu yang masih bertelur. Kemudian ini masih kosong, ini juga cuman 2 penghuninya, tapi nggak apa-apa. Saya ingin menunjukkan bahwa bakal peternak, kalau sampean mau memulai ternak dari 5-6 indukan seperti contoh inilah, kita akan lihat mungkin berapa bulan ke depan berapa jumlah populasi dari kandang ini. Dan kemarin ada menetas lagi di atas, kemudian di bawah ini ada 7 ekoran ayam yang nantinya mau dipindah ke sini ya. Kemudian di atas sudah ada juga yang menetas, dan ada beberapa telur yang nantinya masih menunggu proses di mesin tetas. Semoga presentasi penetasannya maksimal supaya bisa menambah jumlah populasi di kandang bakal peternak, supaya jadi rame lagi ya kan. Nah tapi di sini bukan soal berapa ekornya bros, berapa ekor jumlah kandang yang ayam kita, tetapi saya ingin memberikan contoh buat sampean yang baru mau memulai, bahwa ternak ayam kampung itu dari berapa jumlah, jangan lihat dari berapa jumlah ayamnya, tapi dilihat bagaimana caranya kita memulai, ketekunan kita, disiplin kita. Salah satu disiplin yang paling sering saya sampaikan adalah ini, wadah minum ini harus bersih ya. Kemudian wadah pakannya ini harus bersih bos, rutin dibersihkan, rutin disemprot, itu seperti di sana. Sanitasi dan biosecurity diperhatikan. Nah ini sebenarnya memberikan contoh saja bos, bahwa kalau kandang kita bersih, hati kita juga nyaman melihat, ayam juga pastinya sehat-sehat. Oke, jadi mungkin itu saja dulu video kita di Jumat ini, dan sekedar pemberitahuan bahwa bakal peternak
akan rilis video baru di Jumat pagi jam 10. Jadi kalau sampean mau mantengin video-video terbaru Bakal Peternak ya setiap hari Jumat aja bos. Setiap hari Jumat di jam 10 pagi. Tentunya di waktu Indonesia Tengah ya. Jadi kalau sampean tinggal di seputaran Jawa dan Sumatera, sampean paling ketemunya di jam 9 pagi di hari Jumat. Kemudian untuk masalah live streaming saya belum bisa janjikan untuk saat ini karena saya juga masih banyak urusan di pekerjaan saya di luar ya, di lapangan. Jadi saya belum bisa untuk memastikan kapan saya bisa live streaming kembali. Jadi buat sampean jangan lupa like video ini sekiranya bermanfaat dan jangan lupa di-share ke rekan peternak yang lain agar mereka juga tahu apa yang kita tahu. Sekian dari Bakal Peternak, kurang lebihnya mohon maaf, semoga sampean menjadi peternak yang barokah, sukses dunia dan akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari Bakal Peternak. London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul.